Fenomena batik saat ini telah menjadi tren dan juga lifestyle masa kini. Meskipun telah digempur banyak beragam fashion yang beraneka ragam, namun nyatanya batik masih tetap digemari oleh masyarakat. Tidak hanya orang dewasa, tapi juga anak-anak banyak yang menyukai untuk penggunaan aktivitas sehari-hari. Seperti yang kita tahu bahwa batik merupakan warisan budaya berupa kain bermotif khas yang dimiliki Indonesia secara turun-temurun dan telah ditetapkan UNESCO sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi sejak 2009. Industri batik pun memiliki peranan yang sangat penting bagi perekonomian nasional. Sepanjang tahun 2022, nilai ekspor batik dan produk batik menembus angka 64,56 juta dolar atau meningkat 30,1% dibandingkan capaian tahun 2021. Sementara itu, pada periode Januari hingga April 2023, nilai ekspor batik dan produk batik sebesar 26,7 juta dolar dan ditargetkan dapat menyentuh hingga 100 juta dolar selama tahun 2023. Melalui inovasi pemilihan motif dan warna, bisnis batik pun menawarkan peluang yang menjanjikan, mengingat penggunaan batik semakin digemari saat ini. Berbagai brand fashion juga telah banyak menggunakan batik untuk menampilkan kekayaan budaya Indonesia dan menunjukkan komitmen mereka terhadap produk lokal. Hai Mbak Manda, apa kabar? Baik. Tadi aku lihat nih beberapa koleksinya lucu-lucu banget. Nah, kalau Mbak terima Manda kasih. sendiri, ngeliatnya tuh tren bisnis fashion batik nih saat ini seperti apa sih? Menurut saya tren bisnis batik sekarang tuh cukup berkembang pesat seiring berjalannya di mana-mana tuh sekarang kan orang menggaung-gaungkannya harus berbatik. Nggak cuman di hari Jumat aja, tapi beberapa kantor di Indonesia tuh banyak yang menggaungkan harus pakai kebaya di hari Selasa, harus pakai batik di hari Rabu. Jadi itu tuh menjadi pakaian sehari-hari menurutku gitu. Jadi memang tidak terlepas dari kehidupan sehari-hari. Betul. Nah, tapi yang menjadi pertanyaan nih, sebetulnya apa sih yang membuat batik tuh jadi populer di kalangan masyarakat? Apakah memang motif-motifnya sekarang atau model-model yang lucu-lucu nih Mbak Manda? Mungkin lebih ke batik yang model-modelnya lebih kontemporer ya, dalam segi motif maupun juga dari segi mode fashionnya gitu, dari segi cuttingnya gitu loh. Mungkin kalau zaman dulu kan cuma terpaku pada kemeja, bapak-bapak yang pakai, terus batik yang kuno, yang ibu-ibu yang pakai. Nah sekarang tuh lebih beragam sih, dari mulai model bajunya sendiri, cuttingnya, dan mix and match dengan bahan-bahan lain pun itu bisa membuat batik terlihat lebih berwarna ya sekarang. Jadi lebih berwarna, ini kalau lihat memang warnanya macem-macem banget, sangat beragam ya Mbak Manda. Nah tapi kalau perbedaan nih antara tren bisnis batik konvensional dengan tren batik kontemporer gitu ya, ini seperti apa sih? Mungkin kalau batik konvensional dulu, sekarang juga masih ada ya, seperti banyak lah gitu yang harus tulis, lalu benar-benar harganya juga sangat mahal, dan dipakainya juga harus ke acara apa, ada pakem-pakemnya tersendiri gitu. Nah sedangkan batik kontemporer sendiri itu sebenarnya kan batik itu dilihat bukan hanya dari segi motif ya. Batik itu sebenarnya kalau yang awam belum tahu adalah sebuah teknik sebetulnya, teknik membubuhkan malam dan canting pada sebuah kain sehingga membentuk satu motif gitu loh. Nah itulah yang disebut batik. Jadi batik itu sebenarnya bukan dilihat dari motif. Jadi mau misalkan dia motifnya mau bulat-bulat aja atau apa, tapi jika dia dibuat menggunakan wax dan canting, itu disebut batik. Oke, nah gimana nih supaya bisa make sure bahwa batik yang sudah jadi ini tidak mengesampingkan makna-makna dari keindahan batik itu sendiri? Kita tidak mengesampingkan, malah justru kita itu membawa batik ke arah yang lebih yang lebih jauh lagi ya, supaya batik itu lebih mendunia, bisa digunakan oleh siapapun di kalangan apapun gitu. Dan kalau saya sendiri pasti menggabungkan antara motif kontemporer dengan motif, bukan motif kontemporer tapi motif geometris. Dari zaman dulu juga ada motif geometris gitu, dengan motif misalkan buketan atau motif
yang lebih sulur-sulur gitu. Seperti ini misalnya, ini saya gabungkan antara motif burung hong dengan motif kawung. Kawung kan geometris, sedangkan burung hong, bunga ini kan sulur ya gitu ya, bunga gitu. Jadi ada kesinambungan gitu. Nah kalau yang ini kebetulan geometris aja gitu. Jadi memang inovasinya semakin berkembang ya Mbak Manda Betul. ya. Tapi kalau elemen-elemennya sendiri nih, apa saja sih yang perlu diperhatikan atau mungkin yang menjadi paling banyak diminati oleh masyarakat? Elemennya sendiri lebih ke ini ya satu tentunya dari segi motifnya. Yang kedua dari segi prosesnya. Orang sekarang itu puji Tuhannya juga sudah banyak orang yang mengerti proses batik. Jadi mereka nggak mau lagi pakai yang printing. Mereka maunya memakai batik cap dan tulis. Karena sebenarnya printing itu memang bukan batik gitu. Nah kalau misalkan dari segi motif, orang itu kebanyakan inginnya motif yang kontemporer tapi masih ada touch of batik yang kunonya deh sedikit. Oh gitu. Berarti Iya. sekarang tren motif batiknya saat ini lebih ngarah kemana nih Mbak Manda? Tren motif batik itu sebenarnya lebih kepada desainer itu masing-masing ya, punya ciri khas apa sih. Nah itu mereka tuh lebih ke situnya sih gitu. Kalau dari segi warna, ada nggak sih specifically kayak jadi minat atau mungkin populer nih di kalangan masyarakat? Kalau dari segi warna, biasanya saya itu kadang memakai warna sogan juga pernah. Sogan tuh warna yang zaman dulu kan kita cuma punya warna sogan ya gitu. Nah tapi itu pun juga sampai sekarang peminatnya sangat banyak gitu. Dan warna-warna netral juga kita pakai, warna-warna yang berani-berani juga kita pakai. Tetapi dari keseluruhan yang kalau saya membuat batik warnanya biru, mau itu biru muda, biru dongker, biru apa itu laku pasti. Warna biru Lebih ya? biru dan merah. Oke, nah kalau misalkan Mbak Manda sendiri melihat kesadaran masyarakat nih akan local brand yang semakin berkembang di Indonesia seperti apa? Local brand sekarang itu sangat banyak sekali ya dan saya cukup bangga juga karena masyarakat Indonesia sekarang itu sudah mulai banyak mencintai produk dalam negeri gitu. Nggak cuma mau memakai produk-produk luar negeri aja, tapi mereka mau dengan bangga memamerkan busana-busana karya desainer-desainer dan UMKM dari Indonesia gitu. Itu sangat maju dan berkembang sekali sih. Oke Mbak Manda, itu tadi kalau batik tuh berkembang cukup pesat ya dengan berbagai minat masyarakat dalam penggunaan sehari-hari. Bahkan tadi Mbak Manda mengatakan kalau kantor ini mewajibkan karyawannya untuk menggunakan batik sebagai pakaian kerja. Nah, tapi gimana sih pandangan masyarakat terkait penggunaan batik? Kemudian corak-corak apa saja sih yang diminati? Berikut informasinya untuk Anda. Kalau sering enggak sih ya, tapi suka aja gitu karena menarik, beda sama yang lain. Untuk kegiatan sehari-hari sih enggak. Aku sih sering banget ya pakai batik karena aku sendiri itu suka batik karena aku biasanya tuh pakai batik itu pokoknya 1 minggu sekali tuh ada, mungkin di hari Senin kalau nggak Kamis. Aku kurang suka sih, kayak jarang. Aku sih tergantung mood gitu. Kadang kalau misalnya emang lagi pengen aku pakai emang atau enggak lebih seringnya sih acara sih. Karena coraknya, desainnya tuh beda sama yang lain, jadi kayak eye catching gitu. Batik itu bagi saya untuk acara-acara formal sih. Selain warisan budaya Indonesia, batik itu kalau misalkan aku lihat secara motifnya itu sebenarnya tuh kalau kita telusuri tuh kita lihat secara langsung tuh sebenarnya bagus gitu, unik gitu. Karena emang cocok juga sih buat aku yang sebagai penyuka batik tuh buat dipakai untuk sebagai fashion sehari-hari aja. Karena seninya itu kan kita ngebuatnya itu kayak aku ngelihat cara bikin batik tuh kayak diukir banget satu persatu gitu. Jadi aku kayak wah keren sih gitu. Kalau aku dari motif sih biasanya kayak motif Megamendung itu aku suka gitu. Kadang tuh suka nggak terlalu cocok misal kayak di kelas gitu, nggak cocok kadang. Konsisten ya desain batik saat ini, apalagi udah terkenal sampai go internasional kan, jadi lebih bangga bawa nama Indonesia keluar gitu. Fashion batik saat ini tuh mulai berubah seiring zamannya waktu. Soalnya di zaman dulu itu batik tuh nggak sekeren sekarang gitu. Tapi sekarang udah mulai keren dan udah mulai kemana-mana.
Untuk sekarang ini menurut aku menjadi sebuah kemajuan juga ya, karena banyak banget anak muda nih yang pakai fashion. Entah biasa aku ngeliat tuh di fashion street, orang-orang itu memadukan batik itu menjadi fashion yang kekinian. Sekarang tuh fashion batik udah banyak yang modern ya. Dari aku sih personal kayak batik itu sebenarnya keren. Jadi menurut aku orang-orang yang misalnya yang lain pada pakai baju fashion tapi dia pakai batik tapi bisa di fashion, menurut aku itu keren banget. Eksistensi batik berhasil memikat hati generasi muda serta meningkatkan kebanggaan mereka terhadap hasil budaya tanah air. Tidak perlu diragukan lagi jika setiap nuansa dan corak yang ada pada batik memiliki makna indahnya tersendiri. Paduan etnik lokal pada produk fashion menjadi salah satu identitas fashion Indonesia. Hal ini telah dibuktikan oleh Amanda Hartanto, desainer sekaligus pemilik brand Amanda Hartanto Batik. Busana rancangannya telah go internasional. Mbak Manda, melihat berbagai keindahan corak batik, seperti apa sih keindahan dari bisnis fashion batik ini? Indahnya banyak ya, karena kebetulan saya sendiri juga pencinta batik, jadi saya tahu prosesnya seperti apa. Jadi saya merasa semua bisnis yang saya jalani itu ya indah, walaupun banyak juga ya jatuh bangunnya gitu. Ketika saya nggak bisa gaji karyawan juga pernah gitu. Saya ditipu sampai bangkrut, nggak ada lagi habis sementara itu juga pernah gitu. Jadi ya, tapi dinikmati aja, pasti ada jatuh bangunnya lah. Gitu. Asal kita tidak pernah menyerah ya, jangan menyerah ya udah gue nggak mau bangkit lagi, itu jangan. Saat itu ditipunya kerugiannya sampai berapa banyak, Mbak? Waktu itu sih belum sebesar sekarang. Saya juga baru bertiga sama karyawan saya dan semuanya masih outsource. Penjahit outsource, semua outsource gitu. Pembatik outsource juga. Kerugiannya sih waktu itu beberapa tahun yang lalu ya, mungkin 5 tahun yang lalu ya, itu hampir 100 juta lebih sih dalam kurun waktu 1-2 bulan gitu. Saat itu gimana cara Mbak Manda bangkit dari keterpurukan? Sulit ya untuk bangkit dari keterpurukan, untuk bisa ikhlas gitu dengan kena tipu segitunya gitu, benar-benar habis-habisan AHB udah nggak ada gitu. Tapi ya balik lagi ya, banyak ikhlas aja sih, akhirnya ya udah sedikit demi sedikit bangkit lagi sedikit demi sedikit akhirnya ya sampai sekarang. Jadi yang penting kuncinya jangan menyerah ya, Mbak. Iya, betul. Nah, tapi ngomong-ngomong soal suka duka yang sudah dilewati Mbak Manda, tapi awalnya gimana sih Mbak Manda tertarik untuk menggeluti bisnis fashion batik ini? Tadinya tuh sebetulnya juga saya dulunya sempat bekerja praktek di salah satu brand batik ternama lah gitu, brand batik ternama di Indonesia. Nah dari situ mulai suka sama batik, terus bikin desain batiknya sendiri, terus akhirnya jual kainnya aja juga, hanya menjual kain karena kebetulan saya lulusan tekstil, karena nggak bisa tuh yang fashion mode apa segala macam belum bisa. Jadi saya cuma jual kainnya aja, terus banyak orang yang membeli kainnya aja. Dan itu pun hanya satu piece per piece gitu. Cuman lama-kelamaan orang tuh banyak yang minta, kenapa sih nggak dijahit aja di baju, kita tuh susah milih modelnya segala macam gitu kan. Ya akhirnya saya mencoba untuk ngajak teman untuk coba yuk desain gini-gini gitu-gitu. Ya akhirnya terjadilah si Amanda Hartanto Batik ini dari kecil sampai besar. Nah awalnya nih jumlah karyawannya ada berapa, Mbak? Awalnya dua. Sekarang sudah berapa nih, Mbak? Sekarang kalau nggak salah 20 ya, 20 atau 21. Berarti ini sudah berapa tahun Mbak Amanda Hartanto Batik ini berjalan? Dari 2011 itu saya sendiri, 2013 baru running di Instagram, ada 2 karyawan, 2014, 2015, sampai sekarang 2023. Sejauh ini sudah ada berapa stokis sih di Indonesia? Baru 2, ada 2. Yang satu di Sarinah, Tamrin, dan satu lagi di Central Grand Indonesia. Kalau dalam sebulan Amanda Hartanto Batik ini memproduksi berapa banyak set baju atau mungkin celana, Mbak? Kita biasanya sekitar 250 sampai 300 piece per bulan.
sekitar kira-kira 250 sampai 300 300. piece. Nah, untuk range harganya nih, mungkin Sobat Beauty Journey juga penasaran, range harga dari baju Amanda Hartanto Batik ini berapaan sih Mbak? Dari 2,5 juta sampai 5 juta. 2,5 juta sampai 5 juta rupiah. Nah, untuk kedepannya nih, ada rencana ekspansi nggak sih? Mungkin mau buka outlet Oh sendiri? ya pasti. Kita lagi berusaha mengarah ke arah sana untuk bisa buka butik sendiri, terus juga bisa ke luar negeri ya, gitu. Untuk buka outlet di sana. Nah, sebetulnya kan minat masyarakat kan ternyata cukup besar ya, nggak terbatas di Indonesia saja. Dengar-dengar Amanda Hartanto ini juga cukup banyak ya peminatnya dari luar negeri. Sejauh ini dari mana saja Mbak? Ya betul, puji Tuhannya sekarang itu paling banyak itu dari Singapura, masih paling banyak. Singapura, Malaysia, Asia lah ya. Lalu, tapi banyak juga yang dari New York, dari Belanda, dari London, dari Jerman, sampai Slovakia juga ada. Mereka justru langsung pesan ke Mbak Amanda untuk batik ya, supaya mereka bisa pakai. Karena mereka juga tentunya bangga ya Mbak dengan karya lokal brand Indonesia. Nah, mungkin terakhir nih Mbak Amanda, apa sih mungkin harapannya bagi masyarakat Indonesia terkait dengan penggunaan batik? Semoga sih saya berharapnya masyarakat Indonesia semakin sadar dan semakin bangga untuk mau memakai batik ke dalam kehidupan sehari-hari. Jadi moto saya sih sebetulnya jadikanlah batik itu sebuah lifestyle gitu, bukan tren gitu loh. Jadi kalau batik udah jadi lifestyle, mau kemanapun juga batik akan selalu ikut. Gitu. Jadikan lifestyle bukan tren ya. Thank you Mbak Amanda atas waktunya, sehat selalu. Terima kasih. Terus sambil lihat-lihat ini boleh ya. Mengenakan batik bukan hanya tentang berbusana, tetapi juga tentang menghargai identitas budaya dan menjadikannya bagian tak terpisahkan dari gaya hidup sehari-hari. Saya pun berkesempatan untuk padankan koleksi batik dari Amanda Hartanto yang menonjolkan unsur modern tanpa mengurangi nilai tradisional sehingga pemakaian bisa tetap tampak modis dan juga elegan. Batik kini tidak lagi hanya sebatas wajah tradisional, melainkan saat ini sudah menjelma dengan wajah baru yang lebih modern. Meskipun batik telah berkembang pesat, namun batik tetap memiliki akar budaya dan juga cerita tradisi seperti yang saya pakai saat ini nih. Selain bisa digunakan untuk aktivitas sehari-hari, ini juga bisa digunakan untuk bekerja hingga menghadiri acara formal. Kalau gitu, saya ingin melanjutkan agenda saya berikutnya dulu ya. Sampai jumpa di episode Journey berikutnya. Dadah!